mau tolong doain ya supaya dapat jodoh saya ini. Tetapi tidak pernah mau membuka hati, gitu ya. Atau hatinya selalu terlalu banyak kriteria, yang A, yang B, yang ganteng, yang kaya, yang cinta sama saya, yang takut sama Tuhan. Aduh, Pret, Tuhan juga susah milihnya, gitu ya. Shalom, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berbicara tentang love actually. Apa artinya cinta yang sesungguhnya? Dan saya diminta untuk berbicara tentang bagaimana ekspresi iman, ekspresi kasih dalam hidup sehari-hari. Dan nanti mungkin bisa teman-teman kontekskan dengan situasi saat ini, pada saat kita menghadapi pandemi. Jadi kalau kita berbicara tentang iman, harapan, dan kasih, itu adalah 3 keutamaan Kristiani. Jadi apa itu keutamaan? Keutamaan itu berarti apa? Bukan sesuatu yang kita dapatkan begitu saja. Jadi iman, harapan, kasih adalah keutamaan yang harus kita raih. Kalau harus kita raih itu berarti apa? Harus ada usaha. Orang punya kasih pun harus ada usaha. Usaha apa? Membuka hati. Gitu ya. Kan banyak anak muda, syukur kepada Allah, dan di sini banyak anak muda gitu ya, yang suka nanya kepada saya dan minta doa, Romo tolong doain ya supaya dapat jodoh saya ini. Tetapi tidak pernah mau membuka hati, gitu ya. Atau hatinya selalu terlalu banyak kriteria, yang A, yang B, yang ganteng, yang kaya, yang cinta sama saya, yang takut sama Tuhan. Aduh, Pret, Tuhan juga susah milihnya, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang iman, harapan, dan kasih, itu adalah sesuatu yang harus kita usahakan. Maka kalau kita berbicara dalam kerangka permenungan kita, maaf teman-teman, nanti dalam permenungan saya akan mengutip banyak kitab suci, bukan perikop tapi kutipan-kutipan pendek. Silakan Anda baca di dalam kitab suci Anda. Saya bingung kalau mau menayangkan juga, memang saya bisa menayangkan, tetapi itu memusingkan kalau menayangkan. Lumen Gentium, artikel 8 dan 56 mengatakan, gereja itu adalah persekutuan iman, harapan, dan kasih. Jadi gereja itu tidak pernah bisa sendirian. Dan saya dan gimana saya, terserah saya. Tidak bisa. Selama Anda masuk menjadi seorang Katolik, Anda harus hidup dalam persekutuan. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus masuk komunitas? Karena di dalam komunitas, iman, harapan, dan kasih kita berkembang dan juga diwujudkan. Jadi komunitas adalah tempat mewujudkan iman, harapan, dan kasih, dan juga tempat untuk mengembangkan iman, harapan, dan kasih. Maka kalau kita berbicara tentang iman, apa itu iman? Surat Rasul Yakobus berkata jelas, surat kepada orang Ibrani, bab 11 ayat 1. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, lihat di sini kata dasar. Apa itu dasar? Dasar itu berarti paling bawah. Jadi, kalau orang yang mudah hatinya galau gitu ya, mudah kadang-kadang emosional, kadang-kadang kalau sedang senang-senang banget, kalau sedang sampai lupa diri gitu ya, itu orang yang belum punya dasar yang kuat. Imannya nggak kuat. Kalau orang masih misalnya beragama gitu ya, masih hanya melihat senangnya gitu ya. Oh, saya senang di gereja Katolik karena doanya tenang. Oh tidak, saya lebih senang di gereja yang ramai gitu. Jadi kalau Anda hanya berpikir pada senangnya, menurut saya dasarnya belum kuat, dasar berimannya. Saya senang sekali dengan Monsinyur
Malang yang berkata, kalau engkau meninggalkan gereja Katolik dan karena engkau tahu iman secara baik, benar, dan sungguh-sungguh, ya tidak apa-apa. Tapi kalau engkau meninggalkan gereja Katolik karena engkau tidak tahu apa-apa tentang iman Katolik, bodoh. Kenapa disebut bodoh? Karena Anda sudah berada di tempat yang benar, di rumah Anda. Tinggal bagaimana Anda menguatkan dasarnya, imannya. Dan sekali lagi, iman dasar ini hanya berkembang kalau ada komunitas, community. Tidak bisa sendirian. Nggak bisa Anda membaca ini sendirian langsung ngerti. Salah tangkep nanti. Maka kita juga butuh komunitas yang ada pembimbing rohaninya, yang menuntun Anda pada kebenaran iman. Dan surat kepada orang Ibrani mengatakan iman pun adalah bukti. Jadi menarik, dasar dan bukti. Alfa dan omega. Bukti itu kan kita lihat, oh ada gitu. Tetapi menarik bahwa iman itu adalah yang kita bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini dahsyat. Kita tidak perlu melihat, tetapi kita sudah beriman. Di situ letaknya iman Kristiani. Jadi bukan karena melihat aku percaya. Itu Thomas. Tanpa melihat pun aku percaya. Oleh karena itu, dalam Injil Markus bab 11 ayat 24, silakan tampilkan lagi. Markus 11 ayat 24, aku berkata kepadamu, siapa aku ini? Yesus, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, kalau kita berbicara tentang doa gitu ya, seringnya orang mengatakan bahwa doa itu ada waktu, saat bagi kita untuk meminta. Salah. Doa adalah saat bagi kita untuk diubah oleh Tuhan. Jadi doa itu bukan usaha kita untuk merubah Allah, bukan. Doa itu adalah saat hati kita dirubah oleh Tuhan. Maka saya harus siap. Jadi kita mungkin kalau di dalam doa selalu memikirkan hal-hal yang kita inginkan. Dan kalau itu terjadi, baru kita berkata, haleluya, puji Tuhan. Gampang kalau haleluya, puji Tuhan. Kalau semuanya baik adanya gitu ya. Kalau semuanya sesuai dengan yang saya minta, ya teriak haleluya, puji Tuhan. Semua orang juga bisa. Tapi kalau orang beriman sungguh, dia tetap berteriak haleluya, puji Tuhan. Walaupun yang saya alami tidak seperti yang saya kehendaki. Jujur, kalau saya diminta untuk mendoakan orang, namanya Eko ini kan manusia, gitu ya. Kalau diminta oleh orang-orang, tolong doakan ya Romo, tolong doakan Romo. Saya tuh inginnya, nah manusianya Eko ini, manusianya Eko, Tuhan dengar dan terjadilah. Nah, kalau terjadi apa yang diminta, karena doa-doa saya, lumayan toh, saya jadi terkenal. Lumayan toh, orang-orang jadi ngirim makanan ke tempat saya. Dapat angpau saya ini. Karena apa? Karena terjadi. Jadi lihat, begitu mudah orang itu menjual kuasa Tuhan. Kalau semuanya terjadi sesuai dengan doa kata-kata saya, bahaya itu. Bahaya. Maka pada saat saya diminta oleh umat untuk berdoa, saya masuk ke dalam kerendahan hati. Saya meminta Allah, Tuhan, kalau semua ini terjadi untuk kebaikan, bukan hanya orang ini, untuk kebaikan orang-orang di sekitar mereka, di sekitar dia. Untuk pertobatan orang-orang di sekitar dia. Terjadilah. Jadi doa orang beriman akhirnya bukan melulu untuk kebaikan saya, tetapi mau berkata, biarlah terjadi seturut kehendakmu dan demi kebaikan semua orang. Karena jangan lupa, Allah itu kan punya kehidupan rentang panjang toh ya. Allah itu kan mempunyai daya pikirnya lebih jauh daripada kita. Mungkin baiknya kita sekarang ya seperti ini.
Tetapi apakah kebaikan yang seperti ini itu membuat lebih baik kepada masa hidup kita yang panjang atau tidak? Apakah kebaikan yang diberikan oleh Allah ini pun berefek baik nggak untuk orang-orang di sekitar kita? Maka saya senang sekali ada seorang santo yang berkata, dia kebetulan sakit, lalu dia sering mendoakan orang. Dan mamanya berkata, kamu minta kepada Tuhan supaya disembuhkan. Lalu dia berkata, Ma, kalau dengan disembuhkan, saya jauh dari Tuhan, saya tidak mau. Biarkan saya tetap sakit. Saya senang tetap sakit dan saya dekat hati saya pada Tuhan. Lihat ini. Ini adalah orang yang sungguh meminta, tetapi yang diminta adalah apa? Hati yang terbuka sesuai dengan rancangan Allah. Yakobus, yang tadi saya katakan, lebih menekankan lagi tentang iman. Yakobus 2 ayat 26. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi iman itu hanya bisa ditunjukkan dalam perbuatan. Jadi kan ada orang yang anak muda berdoa dia gitu ya. Lalu berdoanya itu sambil seperti ini gitu ya. Tuhan Yesus, Yesus Kristus yang Maha Baik, aku menyembahmu Tuhan. Lalu mamanya ngomong, lu tuh sedang ngapain? Sedang doa mah. Jadi apakah ungkapan badan dia, perbuatan dia, menunjukkan iman dia atau tidak? Jadi kalau orang beriman itu harus ditunjukkan dengan perbuatannya. Jadi maka kita pun sama pada saat masuk ke dalam gereja, kita membuat tanda salib. Ini adalah tanda iman kita. Tuhan, saya akan memasuki rumahmu. Sucikanlah pikiran, hati, dan tindakanku. Memasuki. Pada saat saya memasuki gereja, saya bersujud di depan tabernakel, di depan sakramen Maha Kudus. Ini adalah wujud apa? Kerendahan hati, sikap hormat saya. Nah, ini perbuatan beriman. Jadi perbuatan beriman menunjukkan sesuatu, kan kelihatan dari apa yang ada di dalam hati. Contoh seorang anak gitu ya. Ada seorang anak ditegur oleh mamanya. Anak ini selalu pakai rosario. Dia pernah mendengarkan khotbah saya. Namanya anak kecil gitu ya. Anak-anak, rosario itu memakai rosario, kalian akan ditolong oleh Tuhan, dibantu oleh Tuhan. Tapi kalian juga harus mendoakan rosario. Kuasa Allah itu besar gitu ya. Lalu anak itu saking kusyuknya mendengarkan khotbah saya, akhirnya percaya banget. Dia pakai rosario. Lalu suatu saat dia tuh sering main game gitu di handphonenya. Dia main game terus. Mamanya tuh ngomong, kamu itu jangan main game terus, nanti matamu rusak. Lalu si anak itu berkata, Mama, kata Romo Eko, kalau udah pakai rosario, semua kuasa jahat akan dipatahkan. Termasuk sakit mata pun akan dipatahkan oleh kuasa rosario. Lihat di situ. Saya tidak mau mengatakan itu iman yang benar, tidak, bahwa iman itu diwujudkan dengan perbuatan. Maka sangat menyedihkan kalau maaf ya kalau orang udah pakai salib masih berbohong gitu ya. Sudah memakai tato salib, apalagi sudah memakai tato salib masih hidupnya ngawur gitu ya. Jadi apa yang dia perlihatkan tidak menunjukkan iman. Itu hanya sebuah aksesoris. Hati-hati. Jadi salib pun bisa menjadi aksesoris dalam hidup kita, bukan wujud beriman seperti yang tadi dikatakan oleh Yakobus. Maka perbuatan beriman itu melalui hal-hal kecil. Apakah perbuatan beriman kita menunjukkan iman kita atau tidak? Misalnya gini, masih ada orang-orang yang hobinya memakai jimat. Apakah itu perbuatan beriman? Beriman yang benar atau tidak?
Mungkin itu perbuatan beriman ya, tapi perbuatan beriman yang salah. Tidak pada Allah. Masih tanya-tanya tentang nasib. Masih percaya kuasa-kuasa kegelapan. Ada orang di sana lah, besar menunggu, dan seterusnya. Masih percaya hari baik. Jadi, ini rasanya bukan perbuatan orang yang punya iman sungguh benar, gitu ya. Benar, gitu ya. Kalau punya iman ya punya iman, tapi punya imannya dia, gitu. Tapi punya bukan iman Kristiani yang benar. Gitu. Saya kan berbicara tentang perbuatan iman Kristiani yang benar. Dan tadi iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka Yakobus bab 2 ayat 15-16, Yakobus bab 2 ayat 15-16 sangat jelas sekali perbuatan beriman itu seperti apa. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Jadi perbuatan beriman itu memang adalah sesuatu perbuatan yang nampak, kelihatan, sungguh nyata. Bukan hanya nyata, tetapi konkret bisa membuat orang lain lebih baik keadaannya. Itu perbuatan beriman. Jadi perbuatan beriman itu tidak semata-mata hanya demi dirinya sendiri, tapi perbuatan beriman pun adalah demi orang lain. Contoh, saya beberapa kali pernah cerita. Saya tuh kan sering, kalau udah pulang ke rumah, keponakan-keponakan saya selalu ngomong, ayo Pak Diromo kita makan, ayo Pak Diromo kita makan. Mereka tahu kalau Pak D-nya ini tidak punya anak, jadi setiap datang itu saya selalu diporotin oleh mereka. Lalu akhirnya, ayo kita makan bakso. Gitu ya. Pada saat makan bakso, keponakan saya itu lucu, gendut gitu ya. Lalu pipinya besar, lalu senang makan dia. Wah, lucu lincah. Pada suatu saat kami makan bakso berempat dengan yang lainnya, lalu dia makan. Lalu sebelahnya itu, maaf, beberapa perempuan, mbak-mbak yang berjilbab, godain keponakan saya, karena emang lucu sekali. Dede lucu, dede makan berapa? Aku makan bakso 4, kata dede itu. Keponakan saya, memang dia makannya banyak. Lalu pas baksonya datang, lalu si mbak itu langsung, hai dede ayo makan, ayo sekarang cepet makan. Gitu. Lalu keponakan saya langsung berkata, sebentar ya mbak, aku berdoa dulu. Oh dia buat tanda salib, berdoa dan makan. Si mbaknya diam. Lalu setelah itu dia makan. Si mbaknya melihat seperti itu. Pada saat baksonya yang dia pesan datang, dia pun tunduk, berdoa dulu. Lihat, wujud iman itu akan menyebar sebagai tindakan positif pada yang lain. Nah, sekarang kalau sudah kita berbicara tentang tindakan iman, apa itu kasih? Lumen Gentium bab 14 berkata, anggota gereja yang tidak bertambah dalam cinta kasih hanya terdaftar hanya badannya saja, hatinya entah kemana. Bukan saja tidak diselamatkan, malahan akan diadili lebih keras. Jadi Lumen Gentium artikel 14 mengatakan jelas bahwa anggota gereja harus bertambah dalam cinta kasih. Rasanya artikel ini muncul tentunya dari apa? Dari Injil hari ini. Injil hari ini berbicara tentang bagaimana hidup kita harus berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Yesus tidak pernah meributkan berapa banyaknya, tetapi Yesus menganjurkan hidup kita itu untuk berbuah, berkelimpahan. Atau dalam kata-kata mudahnya, hidup kita itu harus memberi makna pada orang lain. Memberi nilai plus untuk orang lain. Jadi kalau hidup kita hanya semata-mata bagi diri sendiri dan untuk diri sendiri,
maka hidup kita sama sekali tidak pernah berarti bagi Tuhan. Karena Allah menciptakan saya dan teman-teman untuk sebuah maksud Allah. Sebuah maksud yang besar dari Tuhan. Allah itu punya rencana, bukan hanya rencana untuk baiknya saya, tetapi Allah mempunyai rencana untuk kebaikan semesta melalui diri saya. Jadi tolong jangan pernah berpikir melulu Allah itu punya rancangan yang baik untuk saya. Melulu untuk saya. Tolong. Agama Katolik bukanlah agama egois. Agama Katolik adalah agama yang altruis. Agama yang altruis adalah apa? Agama yang selalu berpikir bagi sesama. Bagi sesama. Jadi rancangan yang baik bagi saya itu dari Tuhan bukan hanya untuk kita, tetapi baik untuk semesta, untuk orang lain, untuk orang-orang di sekitar kita. Dan Injil Matius bab 22 ayat 36 sampai 37 dikatakan, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Artinya apa? Kasih itu adalah hukum utama dan pertama di dalam perintah Yesus. Bahkan Injil Yohanes bab 13 ayat 35, yang bertugas untuk mencari. Yohanes 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi jangan pernah lupa, kasih itu adalah identitas pengikut Kristus. Jadi orang mengikuti Kristus, benar atau tidak, dilihat dari apa? Kasihnya. Berapa banyak ia mengasihi. Berapa sering ia mencintai. Jadi bukan kekosongan kasih itu. Identitas kita sebagai pengikut Kristus. Nah, kalau kasih itu identitas, jangan pernah lupa. Apa itu kalau bicara apa itu kasih? Jadi kasih, cinta, lawannya itu bukan kebencian. Anda mungkin tahu. Lawan dari kasih adalah apa? Ketidakpedulian. Bukan kebencian, lawan kasih itu. Lawan cinta, lawan kasih adalah ketidakpedulian. Jadi pada saat kita tidak peduli, sudah tidak ada kasih lagi dalam hati kita. Kalau kita sudah tidak mau tahu, terserah, gue nggak mikirin lagi. Nah itu, kalau saya tidak mau mikirin lagi, itu berarti apa? Saya sudah tidak punya kasih lagi. Jadi sama kalau orang pun tidak mencintai Allah, itu bukan marah kepada Tuhan. Orang tidak mencintai Allah itu adalah orang sudah tidak peduli lagi kepada Allah. Orang sudah tidak punya rasa takut lagi pada Tuhan. Maka ia berdosa, orang sudah tidak mempedulikan Allah lagi. Sudah tidak mendengarkan suara Allah lagi dalam hatinya. Itu tanda bahwa dia tidak mencintai Allah. Dia sudah tidak mau mempedulikan kebenaran, kebaikan dalam hidup dia. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, teman-temanku, bagaimana kasih itu diterapkan di dalam keluarga. Saya senang berbicara tentang keluarga. Saya sadar mungkin beberapa teman tidak mempunyai keluarga yang ideal. Betul. Bapak Paus pun berkata, kita tidak ada keluarga yang sempurna. Kita tidak punya orang tua yang sempurna. Bahkan orang tua kita pun tidak menikah dengan orang yang sempurna. Dan kita pun sebagai anak tidak sempurna. Kita punya keluhan satu sama lain. Kalau teman-teman mengeluh tentang orang tua pun mengeluh tentang Anda. Itu ketidaksempurnaan. Dan Bapak Paus Fransiskus sangat menyadari itu di dalam beberapa khotbahnya, di dalam beberapa permenungan tentang keluarga. Apalagi kalau Bapak Paus berbicara tentang anjuran apostoliknya tentang Amoris Laetitia, sukacita kasih. Bapak Paus prihatin.
Maka saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihat apa yang dikatakan oleh Bapak Paulus tentang kasih. Silakan buka 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Dikatakan di sana, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Karena ini adalah punyanya Bapak Paus, maka saya akan share. Menarik sekali. Apa yang dikatakan oleh Bapak Paus tentang kasih itu. Jadi Bapak Paus dalam anjuran apostolik tentang Amoris Laetitia, Bapak Paulus berkata, menjabarkan bagus sekali. Kasih itu sabar. Apa itu orang sabar? Orang sabar adalah orang yang hidupnya tidak berdasarkan dorongan hati. Orang yang tidak bereaksi secara agresif, gitu ya. Jadi orang yang sabar itu adalah orang yang tidak meledak-ledak. Dia tidak mau kalah, gitu. Pada saat ada orang lain, langsung disikat, langsung dihajar. Orang yang tersinggungan. Orang yang selalu melihat iri, melihat orang lain itu selalu sebagai rivalnya, musuhnya. Orang yang sabar itu bukan berarti membiarkan orang menganiaya kita dan mengizinkan orang lain memperlakukan kita sebagai objek. Itu pun lihat. Jadi sabar itu bukan berarti kita diam saja pada saat kita dianiaya. Itu bukan sabar, itu kebodohan. Kita tidak mencintai diri kita sendiri. Jangan lupa itu. Bapak Paulus mengingatkan itu. Jadi kesabaran kita itu bukan berarti membiarkan diri kita diperalat oleh orang lain. Bukan. Itu bukan sabar. Tapi kesabaran itu adalah apa? Orang yang tidak hidupnya tidak terdorong semata-mata oleh agresi. Dorongan hati yang selalu ingin langsung bereaksi. Langsung bereaksi. Gitu. Ada aksi, sikat. Ada aksi, sikat. Ada sebuah cerita yang menarik. 2 orang pertapa yang selalu hidupnya, kalau pertapa kan hidupnya sendiri-sendiri. Petapa di padang gurun. 2 orang ini tidak pernah bertengkar satu sama lain. Lalu setiap pertapa itu sebulan sekali selalu ada konferensi. Suatu hari mereka ikut konferensi. Dan abasnya, pemimpinnya berbicara tentang bertengkar. Lalu mereka pulang ke tempat pertapaan mereka lagi. Kan terpisah-pisah. Lalu pada saat mereka pulang, 2 temannya ini berkata, yuk kita merasakan bertengkar. Ayo, kata temannya, yuk kita bertengkar, yuk. Lalu dia tanya, kita bertengkar tentang apa ya? Lalu temannya berkata, mari kita bertengkar tentang roti ini. Kita bertengkar tentang roti. Ya sudah, mari. Kamu mulai. Ya udah. Ini roti saya. Lalu temannya berkata, ya sudah, ambil aja kalau begitu. Akhirnya mereka nggak jadi bertengkar gitu ya. Apa yang saya maksudkan? Orang sabar adalah orang yang tidak langsung bereaksi pada saat ada aksi. Orang sabar selalu bisa punya pilihan. Saya marah atau diam. Saya tinggal di sini atau pergi. Saya mau sedih atau gembira. Saya mau memaafkan atau saya tetap dalam sakit hati saya. Gitu. Jadi itu kesabaran. Lalu Bapak Paus berbicara tentang apa? Kasih itu ramah. Di dalam Amoris Laetitia, Bapak Paus mengatakan kasih itu tidak suka membuat orang lain menderita. Jadi orang punya kasih itu tidak akan pernah tega
nyakitin orang lain secara verbal, apalagi fisik. Ya. Dia tidak pernah mau menuduh orang lain. Kata-katanya tajam, menyakitkan, tidak. Dia kata-katanya lembut. Dia kata-katanya menghibur. Bahkan dikatakan untuk pertemuan yang penuh kasih dibutuhkan tatapan penuh kasih yang tidak banyak memikirkan keterbatasan orang lain. Jadi kalau dia punya kasih yang ramah, itu artinya apa? Tatapannya pun tidak selalu tatapan sangar gitu ya, tatapan menakutkan, tidak. Tapi tatapannya selalu mengundang, selalu mengungkapkan rasa syukur, selalu menunjukkan sukacita dalam hatinya. Saya pernah, saya ber-25 tahun tugas di rumah retret gitu ya. Lalu ada anak-anak dari sekolah susteran, saya tidak akan mengatakan suster apa gitu ya. Lalu saya tanya beberapa anak perempuannya, anak-anak siapa yang mau jadi suster di sini, ayo. Dan tidak ada satupun yang angkat tangan. Lalu saya tanya, kenapa kamu tidak mau jadi suster? Nggak mau. Jadi suster semuanya galak. Masa suster galak-galak? Nggak mau jadi suster. Jadi apa yang saya mau tunjukkan, bahwa mereka melihat tidak ada keramahan, tidak ada sukacita, tidak ada kedamaian di dalam batinnya. Maka orang yang ramah, dikatakan oleh Bapak Paus, kata-katanya selalu menyemangati, menghibur, menguatkan, mendukung. Itu family, itu keluarga, itu komunitas. Maka saya adalah seorang imam yang selalu mendukung anak-anak muda. Kalau kamu kecewa dengan keluarga, ya kamu harus punya komunitas. Komunitas yang membuat kamu jadi lebih baik, bukan komunitas yang membuat kamu lebih hancur. Karena salah satu topik yang saya sering angkat di dalam rumah retret adalah luka batin. Dan menyedihkannya bahwa orang-orang terluka sering berkumpul dengan orang-orang terluka. Jadi bukan malah menyembuhkan, malah jadi parah di situ gitu ya. Jadi kalau orang-orang terluka kumpul dengan orang-orang terluka, ceritanya adalah gimana? Mama gua nyebelin, mama gua juga sama nyebelin banget gitu ya. Mama gua itu cerewet banget, dari pagi sampai malam ngomong terus. Mama gua 24 jam tahu, 28 jam dia cerewetnya gitu. Ya. Jadi kalau orang cuma kumpul di antara orang-orang terluka, sekali lagi Anda tidak akan pernah beres luka Anda. Anda harus punya komunitas yang tadi kata mengembangkan iman, harapan, cinta Anda, bukan mematikan iman, harapan dan cinta Anda. Itu komunitas yang benar. Dan sekali lagi anak muda, saya mengajak Anda semua, kalau Anda tidak punya keluarga Anda tidak terlalu membahagiakan, mendamaikan Anda, terlalu banyak luka, Anda butuh komunitas itu yang menyembuhkan Anda. Dan yang terakhir, kasih itu menutupi segala sesuatu. Saya tidak akan membahas semuanya. Ini juga sudah habis waktunya, maaf. Artinya apa? Kasih itu bersikap diam terhadap keburukan yang ada pada orang lain. Jadi saya tidak suka mewartakan keburukan orang lain. Dan kasih itu tahu bahwa kelemahan dalam diri orang itu adalah bagian yang terkecil dari hidupnya. Hanya kecil saja. Jadi bukan hal yang besar sekali yang harus kita ributkan. Kita masih bisa mentolerir. Maka saudaraku yang terkasih, kalau kasih itu menjadi identitas kita. Sekarang sebagai yang terakhir, bagaimana kita melihat orang lain? Mungkin kita melihat orang lain seperti kita melihat ini. Apa yang Anda lihat? Kalau Anda cuma melihat titik hitam, kasihan Anda. Anda adalah orang yang terlalu terfokus pada hal yang jelek saja, padahal cuma kecil. Tapi kalau Anda melihat papan putih, layar putih di depan Anda berusaha melihat sesama Anda seperti Allah melihat
Anda sendiri. Allah adalah Bapa yang tidak pernah meributkan kelemahan kita. Allah adalah Bapa yang selalu mencintai kita. Semoga kita semua berkembang di dalam kasih. Dan kita semua berkembang di dalam komunitas kita. Amin. Tuhan memberkati.